Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santi Aprianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada analisis model regresi linier berganda yang berbasis OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linier berganda merupakan jenis regresi linier OLS. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linier tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Tahapan pengujian agar model regresi linier OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Yang kelima, uji linearitas. Nah, tahapan yang uji autokorelasi tidak dapat dijelaskan karena contoh penelitian dengan regresi linier berganda yang disajikan hanya dalam satu waktu pengamatan atau tidak beberapa tahun. Uji autokorelasi bisa dilakukan apabila lama waktu pengamatan penelitian lebih dari satu waktu pengamatan atau lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang uji linearitas tidak perlu dilakukan juga karena model penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoritis antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Setelah ini saya akan memberikan tutorial pengolahan data uji asumsi klasik melalui program SPSS. Nah, data-data yang saya gunakan ialah data yang bersumber dari kuesioner proses pengolahan data untuk uji asumsi klasik. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat variabel penelitian dan memasukkan skor total keseluruhan kuesioner untuk setiap pernyataan ke dalam program SPSS. Kemudian buka program SPSS-nya. Buat variabel yang akan diteliti. Selesai membuat variabel, kemudian klik data view untuk memasukkan data variabel yang sudah dipersiapkan dengan cara copy paste. Tinggal di copy paste aja ya.
Lakukan hal yang sama sampai ke variabel yang terakhir. Setelah udah di copy semua, kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Analyze, regression, lalu klik linear. Kemudian akan muncul kotak dialog linear regression, kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y dan kotak independence dengan variabel X1 sampai X4. Klik tombol plot. Kemudian klik plot. Akan muncul kotak dialog linear regression plot, kemudian isi kotak Y dengan spreadsheet dan isi kotak X dengan Ziperet. Salah. Kemudian pada menu standardized residual plot, histogram dan normality probability plots, kemudian diklik centang, kemudian klik continue. Oke. Setelah itu akan menghasilkan output seperti grafik histogram dan grafik plot. Berdasarkan gambar grafik histogram ini dapat diartikan kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Berdasarkan gambar grafik plot tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik plot ini dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dan menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov.
Untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik P-plot.